lomba masukin mantan ke dalam botol, misalnya itu tidak baik. Ngomongin orang itu, tapi sebenarnya definisi di belenggu cyber itu seperti apa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Dia Ramadan di podcast KPI tentunya CS. Sekarang kita kedatangan narasumber yang luar biasa, pasti nggak asing lagi. Tapi aku jujur kangen banget sama beliau karena semester ini aku nggak ketemu sama beliau. Terakhir ketemu tuh di semester 5 berarti ya. Jadi kelihatan deh tuanya. Sudah bersama kita semua Dr. Haji Aang Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya di bulan puasa yang penuh berkah ini? Sehat lahir batin. Alhamdulillah ya lahir batin. Ya, cuman kangen sama mahasiswa KPI, belum ketemu langsung. Iya. Itu aja berat ternyata. Semoga kita cepat-cepat offline lah ya Pak ya. Amin, insya Allah secepatnya. Pak, di bulan puasa ini selain ngajar ngajar mahasiswa di KPI, kegiatan Bapak selama ini apa aja nih Pak? Boleh. Terlalu banyak ya. Ya, ngajar tugas inti. Apapun yang terjadi, ngajar harus saya lakukan karena itu tugas dari negara dan juga dari universitas. Bila tidak bisa hari ini digeser ke yang lain. Selain ngajar tentu saya harus melakukan riset. Hari ini saya sedang punya tugas untuk menulis buku tentang sejarah haji dan umroh, bagian dari tugas dari Prodi Haji dan Umroh. Setelah itu pengabdian kepada masyarakat. Biasa kalau bulan suci Ramadan saya harus keliling ngisi kajian di berbagai tempat ya, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi ala kulihal Ramadan itu bulan yang sangat dinamis ya, saya kira itu. Masya Allah. Jadi tetap ya Pak, walaupun di kegiatan bulan Ramadan biasanya kan kita kayak, wah kayaknya enakan di rumah gitu ya, menahan lapar, tapi harus tetap produktif gitu ya. Iya, karena Ramadan itu sebetulnya mengajak kita semua untuk produktif di amal soleh gitu. Kan di kulkas saya bilang bikin satu judul Ramadan Tibra. Jadi Ramadan itu harus mentidur nyenyakan seluruh potensi syaitoniyah hingga kita semuanya bangun untuk produktif. Jadi Ramadan sama dengan produktivitas gitu ya. Nah, berbicara tadi sedikit Pak tentang syaitan, sebenarnya kan kadang-kadang kita selalu dari kecil, dari SD atau sampai sekarang pun kayak ngedengernya kalau misalkan bulan puasa itu syaitan itu tetap syaitan itu diikat lah, dibelenggu gitu Pak. Tapi masih ada tetap kayak ada hawa-hawa dari kita sendiri yang wah kadang-kadang masih suka ngomongin orang gitu. Tapi sebenarnya definisi dibelenggu syaitan itu seperti apa sih Pak? Jika datang bulan suci Ramadan, kata Rasulullah bahwa setan itu dibelenggu. Itu pada potensi, saya kira. Kan maksud dari setan itu dibelenggu, karena menghadapi bulan suci Ramadan, setiap kita itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Catat berlombanya dalam kebaikan, bukan berlomba dalam hal yang tidak baik. Misalnya, kamu punya laptop baru, dari mana? Hasil lomba apa? Lomba lari. Sama siapa? Sama polisi dan sama yang punyanya gitu ya. Nah itu kan lomba yang tidak baik. Lomba masukin mantan ke dalam botol, misalnya itu tidak baik. Jadi kata Al-Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian yang kedua yang diundang untuk melaksanakan amaliyah Ramadan itu kan eksklusif ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengan potensi iman dan kesibukan kita berlomba dalam kebaikan, setan itu tidak memiliki energi untuk menggoda kita. Maka mereka, kata Rasulullah, terbelenggu dengan ibadah puasa kita. Nah, tetapi kalau kita tidak punya dasar iman, Ramadan bukan dijadikan bulan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka sesungguhnya kita tidak akan punya energi untuk mengendalikan setan. Ya, jadi filosofi dari setan itu dibelenggu ketika Ramadan kita produktif untuk berlomba dalam kebaikan, produktif dengan amal soleh, hingga setan tidak punya bisa energi untuk menggoda kita. Itu maksudnya yang saya tahu. Jadi mungkin bukan kayak istilahnya yang bayangan aku ini pribadi Pak, kayak oh setan teh mungkin dibalikin ke neraka gitu ya. Justru kembali lagi ke pribadi kita sendiri ya, kalau misalkan kitanya fokus terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan, setan pun istilahnya mungkin ada penghalang gitu kali ya Pak ya. Ya, dia itu jadi semacam apa ya? Jadi puasa itu menjadi semacam benteng atau perisai yang membuat setan tidak bisa tembus untuk menggoda diri kita. Kan disebut begini, setan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Bila ingin tahu siapa jin atau setan dari kalangan manusia, kita bisa bercermin lah ya.
Nah, setan dari kalangan jin dan manusia itu punya tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu membisikkan-bisikan keraguan dalam hati manusia. Nah, bagi mereka yang berpuasa, siang hari melakukan puasa, malam hari melakukan qiyamul Ramadan, kemudian tilawatil Quran, kemudian dia produktif dengan amal yang lain, maka dadanya itu akan penuh dengan cahaya ilahi. Kalau dada kita penuh dengan cahaya ilahi, maka setan tidak bisa masuk dalam diri kita. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita tidak punya energi untuk berpuasa. Siang hari orang lain puasa ini malah godin misalnya ya. Kemudian orang lain baca Quran kita malah tiduran misalnya. Orang lain sholat taraweh misalnya kalian malah nyantai. Kendati pun mau sholat taraweh tujuannya salah untuk charity, cari uhti-uhti ya. Ukti-ukti. Karena dianggap taraweh itu kan momentum ritual paling indah karena saat keluarnya bidadari komplek ya. Jadi tarawehnya bukan untuk pengabdian kepada Allah tapi untuk motif yang seperti itu. Setan tetap punya energi. Jadi seperti itu dengan puasa, dengan sholat taraweh, dengan tilawatil Quran, wa antum akifuna fil masajid, itikaf di masjid, maka itu akan membuat hati kita itu penuh dengan cahaya ilahi. Karena itu setan nggak bisa masuk. Itu yang bisa saya pahami seperti itu. Nah, jadi gitu ya, CS. Jadi bukan berarti setannya diikat terus, ya udahlah setannya diikat, tapi tetap apa pribadi kitanya juga harus kayak bisa menahan gitu, harus bisa menjadi lebih baik. Jangan-jangan nanti kita yang jadi setan. Bisa jadi, karena kan minal jinnati wanas ya. Setan itu dari kalangan jin dan manusia tadi. Bila kamu susah mencari mana setan dari kalangan manusia kan bisa bercermin kamu ya. Oh, ternyata saya. Sudah seperti itu ya. Nah, selain itu Pak, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, salah satunya adalah bulan Ramadan itu kan momentum diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Mungkin untuk CS sebagai pengingat nih Pak, proses turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa diulas sedikit gitu Pak. Oke, ada 3 skenario ya. Al-Quran itu turun. Satu, Al-Quran itu Allah turunkan langsung ke Baitul Izzah ya. Kemudian dari Baitul Izzah Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Jadi ada 3 skenario ya. Jadi secara keseluruhan ayat Al-Quran Allah turunkan ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan ke langit dunia juga secara keseluruhan. Nah dari langit dunia Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu berangsur-angsur. Para sejarawan memberikan estimasi waktu 22 tahun Al-Quran itu turun dengan 2 periode Mekah dan periode Madinah. Jadi seperti itu skenario turunnya Al-Quran itu. Masya Allah sekali ya. Jadi di bulan Ramadan ini kan kayak apa namanya tuh udah turun Al-Qur'an, terus bulannya memang bulan yang berkah, jadi momentumnya tuh memang setahun sekali itu memang benar-benar harus kita manfaatkan gitu ya Pak ya. Terus nuzulul Quran itu kan kalau zaman dulu nih zaman Nabi, peringatannya kan sekarang kita peringatan nuzulul Quran di hari ke-17 malam ke-17. Nah, pada zaman dahulu sebenarnya pada zaman Rasul tuh peringatan nuzulul Quran itu sebenarnya sudah ada atau belum sih Pak? Nuzulul Quran itu kan momentum turunnya Al-Quran ya. 17 Ramadan itu momentum turunnya Al-Quran dari Allah ke Baitul Izzah itu tanggal 17 Ramadan. Nah, apakah pada zaman Rasulullah diperingati nuzulul Quran itu? Kan Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus berangsur-angsur. Maka nuzulul Quran dalam konteks peringatan seperti yang kita lakukan hari ini itu tidak ditemui di zaman Rasul ya. Nah, tapi pasca generasi Rasulullah sampai ke kita sekarang, nuzulul Quran itu kita peringati. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengingatkan kembali pada salah satu momentum bersejarah. Nah, kenapa kita harus berkenalan dengan momentum bersejarah? Supaya kita melakukan refleksi dari momentum bersejarah itu dalam konteks kekitaan dan kekinian hari ini. Misalnya sekarang di kita Nuzulul Quran diperingati. Hari ini bangsa kita itu sangat terik. Begitu terik Republik kita hari ini. Nanti tulisan saya di Gala Media juga akan bicara itu, Nuzulul Quran dan terik Republik. Misalnya awal Ramadan tahun ini,
kita misalnya digaduhkan oleh harga minyak goreng yang tiba-tiba melambung tinggi setelah sekian lama hilang di pasaran tidak ditemui. Nah, belum selesai kegaduhan itu, tiba-tiba BBM naik padahal rakyat sedang tercekik. Berikutnya, alih-alih memberikan solusi, para politisi malah mereka asik masuk untuk melakukan akrobat politik yang sumir dengan mewacanakan presiden 3 periode. Maka tentu saja mahasiswa marah, hingga mahasiswa menggelar aksi demonstrasi. Kondisi semakin gaduh ketika salah seorang penggiat media sosial dipersekusi di area demonstrasi itu. Atas fakta itu, maka logika rakyat kan terbelah menjadi dua. Ada yang pro dengan persekusi itu dan ada yang kontra. Mereka yang pro menganggap bahwa apa yang dialami oleh sang penggiat media sosial itu sesuatu yang wajar dibenarkan oleh logika karena dia seringkali melakukan tawuran narasi yang begitu keras narasi dia terhadap umat Islam misalnya. Tapi kata yang kontra, apapun yang dilakukan persekusi itu bagian dari kriminal. Nah, akhirnya negara kita, republik kita semakin gaduh ketika ada tawuran narasi antara yang pro dan yang kontra, apalagi diikuti dengan aksi adu lapor ya tentang harus diusut tuntas dan lain sebagainya. Nah, nuzulul Quran kita peringati hari ini dalam kondisi republik kita yang sangat gaduh hari ini. Republik terasa terik, bagaimana tidak terik? Kita umat Islam di satu sisi menanggung beban berat kehidupan, berat juga perintah ibadah Ramadan, tiba-tiba kita dihadapkan pada konflik horizontal antara yang pro dan yang kontra. Nah, jadi pada kutub seperti ini, kita berbarengan dengan momentum nuzulul Quran. Berarti kita harus melakukan refleksi. Apa sih refleksi dari nuzulul Quran untuk konteks kekitaan hari ini yang sedang dihadapkan pada teriknya Republik karena persoalan-persoalan yang cukup memberi stresor psikososial saya kira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nuzulul Quran kita hari ini diperingati supaya kita ingat pada momentum bersejarah sekaligus juga kita bisa melakukan refleksi gitu. Itu kayaknya. Jadi poin-poin utamanya itu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kemudian sekarang nih pada era-era sekarang kayak tadi Bapak untuk apa peringatan nuzulul Quran. Nah, sebaiknya momentum pada hari ini nih pada bulan suci Ramadan ini di kegiatan peringatan nuzulul Quran, sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk memperingati itu Pak? Oke. Model peringatannya bisa macam-macam saya kira, tetapi filosofi peringatan itu tadi saya sampaikan bahwa momentum nuzulul Quran harus kita peringati minimal supaya kita tahu apa fungsi kehadiran Al-Quran. Jadi seluruh umat Islam harus tahu apa sih fungsi kehadiran Al-Quran di muka bumi itu. Ya, yang pertama, fungsi kehadiran Al-Quran di muka bumi itu jika dilihat dari latar belakang historis, kenapa Al-Quran nuzul turun ke muka bumi? Al-Quran itu turun sebagai kritik atas disequilibrium atau ketidakseimbangan masyarakat Mekah dalam berbagai dimensinya. Kan masyarakat Mekah sebelum Al-Quran turun itu disebut dengan jahiliyah, ya dalam bahasa sejarah seperti itu. Jahiliyah itu di dalamnya ada ketidakseimbangan dalam bertuhan, mereka terjebak mempertuhankan benda, kemudian jahiliyah atau tidak seimbang dalam hal sosial, dalam kehidupan budaya, dalam bidang politik. Nah, Al-Quran itu hadir memberikan kritik atas ketidakseimbangan. Tapi pahami kritik yang diberikan oleh Al-Quran adalah kritik yang tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sekaligus memberi solusi atas ketidakseimbangan itu dengan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga ketika Quran mengkritik misalnya persoalan Sibul Jazirah yang hari itu terjebak pada apa yang disebut dengan prostitusi, ya. Al-Quran mengkritik wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila misalnya, itu dikritik oleh Al-Quran, maka umat Islam menjaga norma-norma etika sosial dalam relasi sosial dengan jauh dari perzinahan. Itu bagian dari kritik. Nah, maka hari ini ketika kita memperingati nuzulul Quran, kita pun harus mengkritik ketidakseimbangan Republik ini. Pahami kritik tidak identik dengan menjelek-jelekan, kritik tidak identik dengan nyinyir, kritik tidak identik dengan menghina, kritik itu mencoba menempatkan sesuatu pada porsi dan posisinya. Ya, itu kritik itu jadi sangat arif dan bijaksana. Maka setiap kita harus jangan tinggal diam dong. Ketika sekarang di Republik ini misalnya tidak seimbang, kita harus melakukan kritik. Tapi ingat, kritik itu tidak identik dengan menghina, tidak identik dengan menjelekan, sekali lagi tidak identik dengan nyinyir. Kritik itu menempatkan sesuatu pada posisinya, gitu. Bila gelas untuk minum
kemudian gayung untuk mandi. Kita melihat hari ini gayung dipakai minum, gelas dipakai mandi. Itu harus mengkritik kita, memposisikan seperti itu. Maka gerakan mahasiswa turun ke jalan, menurut saya itu bagian dari filosofi Al-Quran. Ketika ada ketidakseimbangan, kritik. Tetap caranya dengan cara yang arif dan bijaksana. Itu jika dilihat dari latar belakang historisnya. Dan nuzulul Quran pun diperingati supaya kita tahu bagaimana fungsi kehadiran Al-Quran menurut pembicaraan Al-Quran sendiri. Kan Al-Quran juga bicara sendiri tentang misi hadirnya ke muka bumi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu satu sebagai hudan, sistem petunjuk. Dua, al-bayyinat, sistem penjelas. Tiga, al-furqan, kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Gitu. Al-Quran itu al-furqan tuh. Nah ini penting, misalnya filosofi al-furqan dalam kehidupan kita hari ini. Kan kata orang Sunda kita hari ini sok pipilih yang nulewih kok ceprak menang nu pecak. Mudah-mudahan CSCS KPI ngerti ya. Kalau nggak ngerti lihat terjemahnya di bawah. Nah, kan kadang seperti itu. Kita kadang lebih memilih drakor ketimbang baca Quran, benar nggak? Kita kadang seperti itu. Lebih memilih baca novel ketimbang baca Al-Quran. Lebih memilih nyantai ketimbang kita mengerjakan tugas. Pilihan kita itu salah. Nah ketika kita seperti itu kadang tidak ada Al-Furqan dalam diri kita karena kita jauh dari Al-Quran. Contoh, di kita mah gini ya, ada filosofi orang Sunda lagi. Orang mah ari orai-orayan dibeli, ari orai beneran dipaehan. Ari nu bener sok disalahkeun, nu salah sok dibenerkeun. Nah kita kadang terjebak seperti itu. Al-Quran hadir sebagai Al-Furqan supaya kita tidak salah memilih. Nah jadi nuzulul Quran kita peringati supaya kita paham apa sih fungsi kehadiran Al-Quran. Baik dilihat dari latar historisnya maupun dilihat dari pembicaraan Al-Quran sendiri. Bila Republik hari ini tengah terik, maka kita harus kembali pada Al-Quran. Itu filosofi saya kira dari peringatan nuzulul Quran itu. Baik. Nah, jadi begitu ya CS. Jadi kembali lagi kurang lebih nuzulul Quran itu digunakan momentumnya itu digunakan sebagai tadi seperti Bapak bilang ketika ada permasalahan yang contohnya di Republik kita ini tuh jadi tujuannya adalah untuk merefleksikan diri kita sebagai manusia tuh nggak boleh diem aja nih ketika ada kesalahan kegaduhan tapi justru harus mengkritik namun mengkritiknya dengan baik dengan arif dan bijaksana jangan sampai ikut-ikutan aja ya Pak ya. Betul. Kayak cuma yaudah nih ada demonstrasi yang penting kita sebagai mahasiswa kayaknya cuma diem-diem aja kayaknya nggak mungkin deh tapi harus arti diam itu atau arti bergeraknya itu harus dalam konteks yang memang ada tujuannya dan mengkritiknya dengan baik gitu ya Pak ya. Gitu. Terus Pak kalau misalkan ada nggak sih Pak selama ini tentang peringatan nuzulul Quran di kalangan umat Islam ataupun yang lainnya perdebatan tentang peringatan nuzulul Quran sendiri? Perdebatan selalu ada pasti. Tetapi sudah menjadi common sense ya, jadi kesadaran bersama bahwa proses turunnya Al-Quran, baik dalam konteks tahapan yang pertama, kedua, sampai yang ketiga misalnya, itu bagaimanapun tetap harus diperingati. Dalam konteks keindonesiaan, saya kira sudah menjadi kesadaran bernegara, maka di Nuzulul Quran kan seringkali diperingati. Ya, momentum Nuzulul Quran itu menjadi kalender negara di kita itu. Dan ini juga menurut saya sangat penting, sebab apa? Memperingati, nama juga memperingati artinya memberi ingat, memperingati artinya mengingatkan, memperingati itu hayu kita sama-sama ingat ya. Kenapa? Ya karena kan al-insan makhlul khata wan nisan, manusia itu dalam kaul ulama disebut tempat berbuat salah dan lupa, seringkali lupa. Mereka yang lupa itu kan harus diingatkan supaya kita tidak lupa pada Al-Quran, diingatkan oleh momentum nuzulul Quran. Karena memang kita ini kan berhadapan tarung dengan berbagai macam hal ya. Jadi kepala kita masuk informasi itu banjir setiap hari. Jadi manusia kita hari ini banjir informasi dan miskin ide. Kita hari ini berada pada fakta itu. Informasi banjir lewat handphone kita. Tetapi akhirnya menjadi miskin ide kita. Karena miskin ide kita, kadang kita larut dalam banjir informasi itu. Akhirnya tidak sedikit orang yang malah ba'idu minal Quran. Jauh dari Quran hari ini. Maka nuzulul Quran itu diperingati supaya kita qaribu minal Quran, dekat dengan Al-Quran. Jadi saya kira kalau bisa persoalan perdebatan jangankan diperingatan pada aspek yang prinsipil seperti ibadah saja, sholat saja,
itu banyak perdebatan. Maka sholat itu kan menjadi beda-beda, apalagi respon umat Islam terhadap momentum nuzulul Quran. Tapi ala kulli hal menurut saya bahwa nuzulul Quran diperingati punya misi dan orientasi yang sangat mulia, saya kira, supaya kita dekat dengan Al-Quran. Malah akhirnya kita bertanya, bila ada orang yang melarang memperingati nuzulul Quran, jangan-jangan dia itu memiliki misi tertentu untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Nah, CS satu poin yang tadi terhighlight gitu. Jadi momentum nuzulul Quran justru untuk mengingatkan gitu, misalkan kita di bulan-bulan biasanya istilahnya jarang-jarang baca Al-Quran, mungkin di momentum bulan Ramadan ini kita bisa lebih intens lagi membaca Al-Quran yang biasanya cuma satu lembar, mungkin satu harinya sekarang bisa jadi satu juz gitu. Jadi untuk sebagai pengingat gitu di tengah-tengah banyak tadi betul informasi yang kita serap ataupun kegiatan yang sudah banyak kita lakukan, nah itulah momentumnya ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah mungkin kehidupannya juga akan bertambah lebih baik gitu ya Pak ya, kurang lebih. Itu janji Allah bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan terjalin koneksitas rohani kita dengan Allah. Jadi kan ada pertanyaan gini, kapan sih kita bisa ngobrol dengan Allah? Kata para ulama, pada saat kita baca Quran. Jadi pada saat kita baca Quran, saat itu kita melakukan dialog imajiner, komunikasi transendental, curhat ruhani antara kita dengan Allah. Bila sampai pada kutub itu di Ali Imran 101 kan Allah menegaskan, wa may ya'tasim billah, siapa saja yang mengkoneksikan hatinya dengan Allah, khususnya melalui interaksi kita dengan bacaan Al-Quran kita, kata Allah, faqad hudiya, maka dia akan ditunjukkan kemana, ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapa orang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin, satu para nabi, dua siddiqin, orang jujur, tiga suhada, para pahlawan yang disahid, empat solihin, orang-orang soleh. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik melalui qiraah, tilawah, terjemah, tafsir, kemudian tahfidz dan tatbik, misalnya seperti itu, maka Allah akan membimbing kehidupan kita pada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, senikmat hidupnya para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Nah, maka saya kira sudah menjadi jaminan ketika kita dekat dengan Al-Quran, hidup kita akan penuh dengan kenikmatan. Dan di antara ras mahasiswa atau manusia terlemah itu adalah mereka yang tidak punya kekuatan untuk baca Quran. Itu adalah manusia yang terlemah ketika dia tidak punya kekuatan untuk baca Al-Quran, dan kalau baca Al-Quran terus ditembus sabara lembar deui ke belakang gitu ya. Nah, itu. Nah, semoga CS sekarang semakin semangat ya membaca Al-Qurannya, karena sudah mendengar tadi dari Bapak bahwa itu jaminannya dari Allah, bukan dari Pak Aang atau dari siapapun, itu jaminannya dari Allah, jadi nggak usah diragukan lagi gitu ya. CS kayaknya kalau misalkan berbicara lagi tentang banyak hal, kita bisa nanti berbicara lagi di lain waktu, karena sungguh durasi yang sangat terbatas. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Pak Aang, karena Saya juga masih pengen ngobrol, tapi ada suara yang kurang enak ini ya, ada bisikan gaib Bapak gitu ya. Apalagi saya itu tadi terakhir semester 5 baru bertemu lagi dengan Pak Aang, dan sekarang bisa dipertemukan lagi, jadi alhamdulillah. Jadi mungkin di next episode kita akan mengundang lagi Pak Aang, jadi kita bisa mengulik-ngulik lagi ilmu lebih banyak dari beliau. Aku terakhir mau ngucapin terima kasih Pak. Di tengah-tengah kesibukannya akan ngajar gitu, jadi menyempatkan untuk hadir dan menyapa CS KPI di podcast KPI ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Oke, closing statement saya untuk semua mahasiswa KPI, tonton dong podcast KPI, semuanya harus ngasih like dan komen. Ya. Dan setelah itu langsung ke kulkas. Iya, setelah itu langsung ke kulkas, jangan lupa subscribe podcast KPI dan juga YouTube channelnya Pak Aang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.